Nah, Pak Rido, Ya Pak, em, sehat, sehat. Alhamdulillah. tidak ada masalah dalam pendampingan, dalam pembelajaran secara daring, ada masalah nggak? Nggak ada. Nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Artinya semua tugas di LMS itu udah Bapak kerjakan semua ya? Seluruhnya Pak. Mulai 1.1 sampai 1.2. Oke. Saya juga melihat itu di LMS itu Pak Rido itu sudah semuanya sudah Bapak kerjakan, sudah saya perhatikan juga dari fasilitator, nilai-nilai yang sudah diberikan oleh fasilitator. Saya perhatikan Pak Rido itu tetap semangat sebelum murid sudah menentukannya, ya kan? Nah, artinya di situ Pak Rido sudah lebih maju ke depan untuk melakukan yang namanya perubahan dalam di LMS tersebut. Nah, gini Pak Rido, untuk pendampingan kita ini kan dia temanya adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Tapi itu kita fokuskan pada pendampingan ini ada 4 yang mau kita fokuskan. Yang pertama itu diskusi tentang tantangan belajar daring. Yang kedua itu refleksi penerapan perubahan di kelas yang sesuai dengan penerapan Ki Hajar Dewantara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah diskusi nanti pembuatan kerangka portofolio. Dan yang terakhir adalah diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi ada 4 nanti Pak Rido yang mau saya tanyakan. Dan saya mau tanya apakah dokumen yang saya minta itu sudah disiapkan oleh Pak Rido ya? Sudah Pak. Oke, bagus, mantap. Itu hari yang mantap. Oke Pak Rido ya. Jadi di situ sudah Bapak siapkan berarti udah bagus. Nah, yang saya mau tanyakan lagi adalah selama 1 bulan terakhir ini apa yang telah dilakukan Bapak sebagai capaian selama 1 bulan tersebut? Berdasarkan hasil pemantauan belajar daring yang 1 bulan ini, lebih dari 1 bulan ini, apa yang sudah Bapak lakukan dari pengalaman Bapak mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Itu yang ada di nomor berapa Pak? Yang di nomor, kalau nggak salah di bagian awal 1 poin A. Apa saja kekhawatiran yang sebelum Bapak terjadi? Kekhawatiran saya pada awalnya sebelum pembelajaran daring itu takut akan tentang membagi waktu Pak. Membagi waktu karena kan dalam proses pembelajaran daring ini kan kita juga punya kegiatan. Jadi untuk memisah-misahkan antara kegiatan belajar dengan kegiatan rumah itu awalnya kesulitan Pak. Oh gitu ya. Dari berjalannya waktu bisa diporsikan dalam waktunya masing-masing. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih taat mengikuti pembelajaran dalam waktu yang baik dan senantiasa mudah-mudahan saya tetap diberikan kesehatan untuk terus dapat menjalani pembelajaran ke depan. Oke, artinya di situ Pak Rido harus tetap yang namanya intinya adalah jaga kesehatan Pak Rido. Sehat Pak, Supaya segala kegiatan nanti selama 6 bulan ini Bapak bisa laksanakan dengan baik. Iya Pak. Nah, berikutnya kalau di dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalankan di sekolah kita ini kan pasti ada dukungan ya, pasti ada dari ekosistem sekolah. Boleh tahu yang udah dapat dukungan nggak dari ekosistem sekolah ini, bagaimana respon mereka, rekan-rekan guru atau kepala sekolah gitu? Kalau untuk kepala sekolah pada khususnya ya Pak, kepala sekolah itu bahkan sampai memfasilitasi, artinya kepala sekolah itu berbuat ataupun mendorong saya untuk dapat bergerak lebih maju ke program guru penggerak ini Pak, karena saya satu-satunya dari sekolah ini yang mengikuti guru penggerak. Jadi sehingga beliau berharap besar kepada saya untuk membuat perubahan kepada rekan sejawat. Oh, berarti Bapak baru satu-satunya dari sini adalah calon guru penggerak dari guru ya? Iya, dari guru Pak. Yang artinya bahwa semua rekan guru, kepala sekolah sangat mendukung Bapak. Sangat mendukung Pak. Oh, bagus sekali itu. Berarti artinya Bapak dalam adanya dukungan itu lebih semangat lagi ya kan? Semangat Pak. Bagus, mantap. Nah, berikutnya Pak Rido, setelah melakukan yang namanya pembelajaran 1 bulan ini kan pasti ada harapan-harapan yang ingin Bapak wujudkan. Kalau boleh tahu, boleh? Pasti Pak. Harapan yang pertama itu saya bisa mengupgrade diri ke arah yang lebih baik Pak, untuk mencapai
keprofesionalisme guru sehingga pembelajaran yang selama ini dilaksanakan di sekolah saya terasa keliru bisa saya luruskan. Jadi sehingga saya memberikan dampak kepada rekan sejawat untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi harapan Bapak itu sangat bagus sekali, gitu, sangat luar biasa sekali bahwa Bapak ingin yang namanya melakukan yang namanya perbaruan dalam pembelajaran. Itu sangat bagus sekali. Artinya Bapak selalu mengupgrade diri, terus berinovasi ya Pak ya, supaya bisa artinya rekan-rekan sejawat yang belum masuk guru penggerak mereka jadi terkontaminasi. Iya, sama biar Bapak. terimbas. Iya, benar sekali Pak Rido, itu dia. Itu sangat bagus sekali ya. Nah, gini Pak, pasti kan itu tadi harapan yang Bapak buat itu sangat bagus sekali. Jadi pasti ada harapan baru seperti tadi, itu adalah salah satu dari harapan baru yang menjadi harapan yang akan Bapak tanamkan sebagai yang namanya pendidikan guru penggerak ini, gitu ya. Oke, kita lanjut ya Pak Rido ya, nomor 2 ya. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru dalam melakukan pembelajaran daring? Dalam pembelajaran daring ini misalnya Bapak mungkin ada masalah dalam misalnya sinyal itu, atau ada dari sekolah, kepala sekolah menyarankan begini, gitu, dukungannya bagaimana coba? Jadi kalau untuk dalam hal daring, kepala sekolah itu memfasilitasi apa yang sudah sekolah miliki Pak. Jadi setiap inventaris yang ada di sekolah boleh dipergunakan baik akses wifi maupun laptop. Jadi sebagai perangkat pendukung untuk saya mengikuti program tersebut Pak. Oh gitu ya. Jadi fasilitas sekolah itu bisa digunakan ya Pak itu? Bisa Pak. Misalnya kalau fasilitas sekolah yang digunakan itu dari kepala sekolah itu misalnya laptop gitu ya? Laptop. Kalau wifi ada nggak Pak? Akses wifi ada. Ada ya. Jadi itu nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Jadi kalau di daring dalam LMS ada pembelajaran daring, misalnya itu TrueCall, ada Bitkom selanjutnya itu kita bisa gunakan fasilitas di sekolah. Iya sekali berarti artinya kan ada kadang-kadang kan ada juga sekolah ada di sekolah nggak bisa lah kan gitu ya, tapi sekolah ini sangat memberikan dukungan oleh Pak Rido, itu salah satu menambah motivasi Bapak gitu ya untuk mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak yang sangat bagus sekali Pak ya. Oke, itu dia dari kita untuk loka karya orientasi tadi. Sekarang kita masuk yang kedua ya Pak ya, untuk dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu yang saya tanyakan adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi untuk perubahan pembelajaran yang sudah saya lakukan setelah saya mempelajari dari mulai modul 1.1 sampai 1.2, yakni melakukan pembelajaran dasar yang berpusat pada murid. Jadi sederhananya, mulai mereka datang ke sekolah, saya menyambut, dan mereka pada saat pulang sekolah juga saya mengantar siswa tersebut untuk keluar dari gerbang. Artinya pendidikan yang berpusat pada murid ini sudah saya lakukan di awal pembelajaran. Kemudian saya melakukan hal-hal mandiri, inovasi untuk dapat berkembang, serta melakukan kolaborasi kepada guru-guru lain untuk membuat suatu metode pembelajaran yang variasi sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan sesuai dengan filosofi-filosofi yang sudah saya pelajari menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak dalam penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak sudah terapkan dengan menggunakan yang namanya seperti tadi saya bisa tangkap Bapak sudah buat, misalnya itu 3S tadi Bapak udah buat ya, sudah sapa salam itu sudah Bapak buat. Kemudian Bapak sudah melakukan pembelajaran dengan inovasi. Kemudian Bapak sudah membuat yang namanya juga bersifat mandiri untuk mengembangkan kemampuan Bapak. Jadi di situ dalam hal penerapan Ki Hajar Dewantara, intinya Bapak sudah melakukan bahwa pembelajaran Bapak itu sudah berpihak kepada siswa. Sudah Pak. Ya, itu bagus sekali Pak Rino. Itu intinya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, bahwa perubahan itu ada yang Bapak lakukan. Yang mungkin selama ini Bapak hanya tahu itu
hanya berpusat kepada guru, tapi sekarang ini dengan adanya yang Bapak selama sebulan ini pembelajaran, Bapak sudah lakukan yang namanya pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Itu sangat bagus sekali Pak Ibu ya. Jadi situ sudah Bapak terapkan ya Pak ya. Oke Pak Ibu, kita lanjut lagi. Dalam hal ini, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari Polisi Pemda Jawa Utara yang mendorong melakukan perubahan tersebut? Salah satu apalah yang Bapak yang dapat sudah Bapak lakukan dari modul tersebut yang sudah Bapak pelajari? Baik Pak, pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari modul filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang mendorong saya untuk melakukan perubahan tersebut adalah yang pertama, menurut beliau itu pendidikan adalah proses menuntun Pak. Oke. Nah, jadi sehingga menuntun kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan serta kebahagiaan. Jadi kalimat beliau inilah yang mengubah ataupun mendorong saya untuk melakukan perubahan agar pengajaran tidak keliru serta saya dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mendapat keselamatan dan kebahagiaan diri. Jadi penerapan-penerapan yang diajarkan dalam modul saya sudah banyak terapkan sebenarnya Pak. Hal-hal yang dasar lah, yang bersifat dasar. Jadi Bapak itu sudah menerapkan yang namanya modul 1-1 gitu ya? Sudah Pak. Yaitu filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Itu sangat bagus Pak ya. Tadi seperti saya katakan, Bapak itu sudah melakukan perubahan. Artinya ada yang namanya ilmu yang Bapak dapat atau bekal yang sudah dapatkan sebulan itu Bapak bisa terapkan. Oke, bagus sekali. Nah, setelah Bapak melakukan penerapan itu kepada peserta didik ya, nah kan pasti ada respon peserta didik itu ya. Bapak sudah buat itu pembelajaran yang berpihak kepada murid, inovatif dan mandiri dan segalanya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Pasti ada respon daripada peserta didik. Bagaimana respon peserta didik Bapak Ibu, Bapak atas perubahan yang Bapak lakukan dan bagaimana melihat respon daripada peserta didik tersebut? Baik, untuk respon peserta didik itu animonya sangat bagus Pak. Artinya mereka merasa terperhatikan Pak. Artinya kan pembelajaran yang sudah saya lakukan untuk berpihak pada murid ini, siswa-siswa ataupun murid itu mengalami yang namanya perhatian. Ya. Jadi karena perhatian lebih yang saya buat dan saya selalu berusaha hadir dalam setiap permasalahan siswa dalam hal pembelajaran, saya cari tahu apa masalahnya. Nah, kemudian ada kedekatan emosional yang mereka dapat. Nah, artinya kedekatan emosional tersebut membuat mereka itu antusias dengan pembelajaran-pembelajaran yang sudah saya lakukan dan saya perbaiki. Jadi setelah Bapak melakukan yang namanya pembelajaran yang berpihak kepada siswa tersebut dengan berbagai hal nilai dan peran guru penggerak yang Bapak terapkan, respon siswa itu positif Pak. Dan mereka senang nggak Pak? Senang ya? Iya, karena perhatian yang sudah kita berikan itu Pak. Ternyata siswa yang bandel ataupun siswa yang nakal itu memang karena memang nggak dapat perhatian di rumah, sehingga dia mencari perhatiannya di sini untuk dapat diperhatikan di sini. Karena mayoritas memang anak-anak nakal itu memang kurang perhatian dari orang tuanya. Ya, oke, bagus sekali ya. Jadi artinya gini Pak, anak-anak yang kurang perhatian dengan adanya kita melihat keadaan siswa yang kita tadi sudah lakukan berpihak kepada murid, kita lebih dekat ya Pak ya? Lebih dekat, sehingga mereka itu lebih diperhatikan. Iya, merasa terperhatikan gitu, merasa mendapat kasih sayang yang lebih dari si guru ini. Ternyata guruku lebih perhatian daripada orang tua. Bagus. Berarti artinya Pak di situ ada yang namanya perubahan yang Bapak lakukan, si anak pun akan terkejut. Yang biasanya mungkin dia tidak tahu yang seperti itu. Jadi dengan adanya Bapak sudah lakukan perubahan, mereka semakin dekat, mereka semakin yang namanya itu tahu akan kebutuhan dari anak itu Bapak sudah lihat kan gitu ya. Oke, bagus sih Pak ya. Kemudian Pak, kita lanjutkan ya Pak ya. Apa yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Yang sudah baik itu apa dan yang kurang itu apa gitu ya? Hal yang sudah baik yang saya lakukan adalah dengan perubahan yang sudah saya lakukan dengan pendidikan yang berpusat pada murid tadi Pak. Oke. Anak-anak merasa sangat senang dan bahagia karena mendapatkan perhatian yang lebih yang saya lakukan. Oke, Nah, sehingga
dengan pendekatan-pendekatan yang saya lakukan untuk kedepannya saya akan melakukan lebih dengan pendekatan kepada peserta didik sehingga saya berusaha untuk hadir dalam setiap permasalahan siswa demi meringankan dan mencari solusi dari permasalahannya sehingga tercapainya tujuan pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun kodrat siswa untuk mencapai kebahagiaan. Kalau yang itu tadi yang sudah baiknya ya Pak ya? Iya. Sudah baik kita. Kalau yang ada nggak yang misalnya Bapak misalnya sudah lakukan ini untuk melakukan perubahan ini, tapi masih kurang gitu. Pasti kan Bapak kan setiap yang melaksanakan pembelajaran yang tadi, pasti kan Bapak akan melakukan refleksi Ya, supaya adanya ke depannya. Kalau bisa tahu apa ya Pak? nah, untuk masalah hal yang perlu diperbaiki itu tentang kolaborasi teman sejawat. Karena untuk mengajak ke arah yang lebih baik, respon dari teman sejawat itu tidak semuanya, tidak 100% itu positif. Karena ada beberapa hal yang menentang itu. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu belajar, dengan keterbatasan kesibukan mereka, sehingga proses-proses yang akan kita lakukan perubahan itu terhambat karena ada beberapa guru yang memang belum siap untuk itu. Belum siap, bukan tidak siap, belum siap. Oke Pak. Tapi gini Pak, kalau Bapak masih yang namanya ada kekurangan, artinya belum kekurangan sih, artinya belum sempurna kali di dalam hal itu. Karena kita nggak bisa mengharapkan sempurna, tapi Bapak tetap yang namanya bersabar aja. Karena biasanya memang sih kalau mengajarkan guru untuk berkolaboratif itu agak sulit. Yang penting kita dari diri Bapak sendiri ada niat untuk yang namanya merubah daripada rekan guru tersebut. Jadi seperti itu. Jadi artinya Bapak itu tetap yang namanya jangan mau menyerah. Nanti dia aja ini Bapak jadi berkecil hati. Jawaban mereka langsung ceplos. Itu apa? Gitu ya. Itu udah biasa dalam sehari-hari kita temukan. Tapi Bapak sebagai yang namanya sebagai guru penggerak, ya kan, wajib yang namanya merubah daripada anggota yang ada atau rekan guru yang ada di sekolah ini. Jadi Bapak artinya Bapak tetap yang namanya tulus dan ikhlas untuk menjalankannya. Karena dengan itu Bapak pasti rekan-rekan guru yang lain pasti akan terbuka hatinya. Kalau memang belum terbuka, sabar aja. Nah, ya Pak ya. Oke, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi minggu? Jadi gini, Bapak kan sudah lakukan aksi nyata tuh. Sudah Pak. Dari modul 1 modul 1-2. Iya. Apakah itu semuanya sudah Bapak tuangkan atau sudah Bapak masukkan di jurnal di mingguan? Ini udah minggu kedua ya Pak ya? Sudah minggu kedua. Jadi udah Bapak tuangkan nggak udah? Tidak 100% menyentuh angka 90% sudah saya tuangkan seluruhnya di situ. Oh, jadi belum Bapak di aksi nyata sudah ya Pak ya? Karena Bapak saya perhatikan aksi nyata Bapak yang Bapak kirim sama saya lihat filosofi Ki Hajar Dewantara sudah, nilai dan guru penggerak Bapak belum ya Pak ya? Nilai dan peran guru. Aksi nyata 1-2. Oh belum Pak, aksi nyata 1-2 tinggal saya kirim ke Bapak, karena kan belum waktunya. Saya pikir kan begini Pak, setelah pendampingan ini baru membuat aksi nyata. Bagaimana membuat aksi nyata yang baik, padahal sudah saya buat. Oke nanti bisa saya lihat ya Pak ya. Oke nanti kita lanjutkan ya Pak ya. Oke Pak, itu dia untuk yang namanya di penerapan Ki Hajar Dewantara, artinya di situ bisa dikatakan Bapak sudah menerapkan yang namanya pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sudah Bapak terapkan. Cuma intinya di situ harus ada yang namanya sikap dari Bapak untuk niat. Yang pertama saya katakan tadi bersabar untuk melakukan yang namanya inovatif, tetapi ingat intinya adalah kita selalu yang namanya berpihak kepada siswa dan kita harus memerdekakan siswa dan juga kita harus tahu Pak kebutuhan si siswa tersebut. Jangan hanya kebutuhan yang Bapak ajarkan berapa siswa itu disamakan. Jadi Bapak harus lihat si A itu bagaimana, si B itu bagaimana, si C itu bagaimana. Jadi dengan adanya itu Bapak sudah yang namanya melihat kebutuhan siswa, berarti Bapak sudah berpihak kepada siswa. Jadi di situ seperti penjelasan Bapak pada hari ini untuk penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat bagus sekali. Bapak sudah lakukan inovatif, berpihak kepada siswa itu sudah bagus sekali. Oke Pak ya, Pak Rido ya, mantap dilanjutkan Pak Rido. Berikutnya Pak kita masalah rangka portofolio nih Pak.
Iya. Nah, untuk kerangka portofolio ini bisa saya tanyakan. Yang pertama adalah kalau boleh tahu media sampai sejauh ini ya, media apa yang akan Bapak gunakan dalam pembuatan portofolio digital? Seperti apa medianya? Boleh? Medianya saya buat di Google Site, Pak. Nah, Google Site ya Pak ya? Iya. Nah, Google Site terus itu Google, ada masalah nggak di Google Site itu Pak? Nah, masalahnya saya kurang, maksudnya juknis yang ada di dalam portofolio itu apa-apa saja, bagaimana aturan-aturannya, Oh, oke. seperti daftar isi kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, jadi Bapak yang pertama ini Bapak menggunakan yang namanya Google Site ya Pak ya? Google Site. Hanya Google Site aja Pak? Dan Google Drive, Pak. Oh, dan Simpan di Google Drive. Oh, Google Drive itu yang Bapak gunakan ya? Iya. Oke, bagus ya Google Drive. Nah, komponen apa saja yang dituangkan ke dalam portofolio Bapak di sini udah Bapak tuangkan apa aja Pak? Yang sudah saya tuangkan itu ada file-file yang berbentuk Word, PDF, PowerPoint, serta video pembelajaran. Berarti di situ Bapak tuangkan yang sudah Bapak masukkan di situ di komponennya seperti PDF ya? Iya, seperti PDF, Word, PPT, dan video. Oh, kemudian sudah seperti apa bentuk penyajian portofolio yang Bapak buat? Itu tadi seperti PDF ya Pak ya? Iya. Itu tadi ya bentuk penyajian portofolionya sudah Bapak buat ya? Sudah, Pak. Penyajiannya dalam bentuk link portofolio yang bisa diakses melalui handphone ataupun laptop. Heeh. Jadi sehingga tampilannya sudah saya buat untuk di laptop, di handphone seperti itu, Pak. Tapi ingat Pak, dalam membuat portofolio tersebut harus mengikuti panduan yang sudah kita terapkan. Nah, itu Pak, panduan yang diterapkan tadi saya nggak tahu di mana nih sini Oh, panduannya gitu, Pak. waktu di Lokakarya Orientasi, mohon maaf kemarin itu kan waktu kita yang sempit ya. Waktu kita yang sempit belum sempat dijelaskan. Nah, ada pada saat itu yang menjelaskan itu adalah Pak Iksan ya. Iya, Pak Iksan. Jadi itu kurang mendetail kali kan gitu ya. Kurang mendetail. Nanti kalau bisa saya terangkan di sini, biasanya itu Pak kalau nanti di portofolio digital tadi Bapak sudah lakukan, saya pun sudah lihat portofolio Bapak semalam yang Bapak kirim sama saya. Itu di situ udah mengenakan sih sebenarnya, di situ udah ada modul 1, modul 1 2. Iya, Pak. Tinggal menambahkan aja nanti itu yang sesuai dengan misalnya itu adalah sertifikat. Umpan sertifikat. Yang misalnya kan ke Bapak itu udah membuatkan modul 11, Iya, Pak. modul 12, modul 13 dan modul 11, 12, 13 kan. Sampai nanti seterusnya nanti sampai modul 33, 3.3. Itu kan nanti Bapak buatkan. Kemungkinan nanti Bapak yang Bapak tambahkan di situ ada hanya kolom yang namanya seperti sertifikat Bapak. Ada misalnya Bapak ikut pelatihan, bisa Bapak upload, itu tambahkan sertifikat. Jadi dia ada nanti Bapak buatkan di situ seperti Bapak buat itu modul 1 isinya ini, modul 1 2 ini gitu Itu kan ada 4, Pak. Ada 4 yang bisa kita upload dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk link, dalam bentuk drive. Kalau Bapak bisa lihat kemarin untuk Google Drive. Iya. Google Drive. Rata-rata. Tapi kalau bisa saran saya gitu ya, Iya, Pak. supaya lebih enak di portofolio digital tuh, Bapak punya YouTube ya? Enggak. Bapak punya YouTube ya, Bapak di situ kendalanya ya. Iya, di situ. Kalau misalnya kalau kita lampirkan dia ke YouTube, jadi kan kadang-kadang kan orang kan bisa kita buka Google Drive kan kadang-kadang Google Drive ini kan bermasalah gitu jadi Google Drive Iya. kadang-kadang banyak kan. Tapi kan kalau dia di media yang sangat ruang lingkupnya besar, pasti kan di YouTube ya Kak ya. YouTube, Pak. Jadi kita tinggal masukkan linknya. Kalau saya kemarin itu gitu Pak Rido, saya masukkan ke YouTube. Jadi tinggal link YouTube itu tinggal link YouTube itu saya buat, tapi dia langsung terpampang dia itu bentuk daripada YouTube tersebut gitu dia. Jadi dia nanti bisa saya tunjukkan nanti setelah nanti ada ini nanti kita diskusi ini, saya bisa bantu tunjukkan Google portofolio digital saya gitu ya. Jadi pengalaman saya begitu. Tapi itu udah semalam itu sudah bagus karena Bapak sudah buat di Google Site. Dan kendalanya Bapak di portofolio digital itu Bapak tidak tahu komponennya itu apa aja. Iya, komponennya apa aja, Pak. Komponen yang Bapak tuangkan di modul 11 itu biasanya aksi nyata aja Pak. Oh, aksi nyata doang. Karena yang diminta di situ adalah aksi nyata aja. Aksi nyata dari modul 11 dan 2. Misalnya bisa juga sih demonstrasi kontekstual juga bisa. Iya, karena kan gini Pak, saya kan udah saya satukan di Drive. Di Drive, jadi file-file yang sudah saya kerjakan mulai dari modul 1.1 ini saya buat satu folder, modul 1.2 sampai aksi nyata buat satu folder. Jadi
saya pisahkan di dalam portofolio itu modul 1, modul 2. Jadi seluruh tugas yang ada di modul 1 saya upload ke situ. Jadi seluruhnya dimasukkan ke modul satu-satu. Seluruhnya di Bisa. modul 1. Kalau Bapak ingin yang namanya komplit, yang penting intinya Pak, komponennya tidak hilang. Tapi kalau yang komponennya itu ada seperti yang katakan tadi, profil, itu harus ada Bapak. Profil biodata Bapak, itu profil Bapak misalnya dari data pribadi Bapak, prestasi Bapak, itu harus ada Bapak, itu pembuka dulu, baru nomor kontak yang bisa dihubungi, itu harus ada lengkap. Itu pertama dulu, profil Bapak dulu. Nah, baru profil Bapak, itu dulu yang halaman pertama. Yang kedua itu baru yang namanya itu artefak atau aksi nyata dari setiap yang namanya modul. Bisa juga Bapak misalnya tadi buat itu modul 1, Bapak buat ada di situ di Google Drive itu misalnya Demonstrasi konsentrasi bisa, nggak apa-apa. penelitian Nah, materi gitu. tapi kalau Bapak rajin, tapi kalau apa biasanya itu adalah aksi nyatanya aja nggak apa-apa. Nah, aksi nyatanya nggak apa-apa. Baru setelah Bapak buat itu dari semuanya, Bapak bisa tambahkan yang namanya ini Pak, sertifikat Bapak. Sertifikat. Misalnya Bapak pernah ikuti tahun berapa itu ada sertifikat Bapak itu, Bapak lampirkan sertifikat Bapak itu di situ. Namanya poinnya itu jika ada di bagian lain, komponen lain sertifikat namanya. Oh, gitu ya Pak. Sertifikat. Jadi artinya di situ ada orang setelah kalau ada nanti orang melihat kita sudah pernah yang namanya mengikuti pelatihan gitu ya. Bentar Pak, sedikit Pak ya, potong ya Pak, biar supaya nggak nyambung-nyambung Oke, ke yang lain. ya. Saya kan sudah udah jadi 3 bagian tuh Pak di portofolio. Yang pertama kan profile. Iya. Profile saya memang belum lengkap karena saya juga nggak tahu nih profile yang di siapa aja. Oke. Ada cuma isi begini dari SD ini, PGP, program guru penggerak angkatan sekian, Iya, kelas betul, sekian, udah. Nah, ternyata setelah Bapak sampaikan buat sedetail mungkin gitu ya Pak. Iya, Termasuk betul. prestasi-prestasi Iya, yang pengalaman dilakukan. mengajar bisa. Pengalaman Bapak juga waktu mengajar itu kan pasti ada. Pasti Pak. Baru prestasi Bapak, baru nomor kontak yang bisa dihubungi. Kadang orang kan mau buka portofolio kita kan, Iya. pasti kan mau menghubungi, misalnya pihak Peksos kita apa, nomor WA kita apa, itu bisa mereka nanti tanyakan ke situ. Jadi itulah gunanya yang namanya digital. Jadi dia baik luas ruang lingkupnya gitu dia. Iya, Seperti itu. Nah yang kedua itulah dari profil ada. Yang kedua tadi ada modul 1.1. Iya. Betul. Ada modul 1.1. Kemudian yang modul 1.2. Nah, untuk sertifikat ini kita tambahkan dari apa itu tadi, Pak? Yang mana? Dari folder. Apa ya namanya kalau di Google saya itu bukan folder. Ini aja, Pak Rido. Mungkin aja tampilan lain. Iya, tampilan lain. Tampilan lain gitu, dia, Pak. tampilan lain namanya. Jadi itu ada seperti saya katakan tadi ada 4 dari profil. Iya, Tampilannya ada. ya, profil tampilannya ada. Baru aksi nyata dari setiap modul itu ada tampilannya. Iya, modul 1 udah saya buat, modul 1.2 juga sudah saya buat. Berarti sertifikat ini dia tersendiri, Pak. Tersendiri. Oh. Jadi sertifikat itu yang ketiga, poin ketiga. Poin keempat yang saya buat. Gitu. Ah. Profile modul 1.1, 1.2 dan sertifikat. Iya. Gitu ya, Pak. Tapi sertifikatnya ini modulnya itu kan Pak habis dulu nanti itu Pak 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, sampai 3.1 baru habis, baru di sini nanti sertifikat terakhir. Jadi portofolio digital nih Pak Rido nggak sampai 6 bulan nanti baru selesai. Ya. Bukan sekarang selesainya ya. Ya, karena kan kita harus ngupload ke situ. Iya. Yang penting Bapak ada kolomnya sertifikat. Jadi kalau ada sertifikat masukkan aja ke kolom sertifikat gitu. Kemudian umpan balik itu ada. Umpan balik ini saya nggak pernah tahu buatnya kemana. Nah gini, kalau umpan balik itu misalnya gini, Bapak minta yang namanya testimoni. Ya. Dari sejak melakukan aksinya itu Bapak minta testimoni aja dari siswa, dari guru bisa. Jadi gini Pak, supaya aksi nyata itu bagus dan mantap dilihat orang, artinya kita sudah melaksanakan pembelajaran, pasti kita menggunakan refleksi, umpan balik ya kan. Dari umpan balik itu dari mana? Dari guru bisa, atau dari siswa. Contohnya misalnya videonya kan ada. Nah video umpan balik itu, Ya. itu aja kirimkan ke umpan balik. Misalnya Bapak kan membuat aksi nyata 1.1 kan? Iya. Bagaimana setelah Bapak melaksanakan pembelajaran di sini di modul 1.1 ini tadi baru saya ajarkan bagaimana menurut siswa, bikin aja dia direkam aja, divideokan aja dia lagi
Kalau dalam bentuk foto Bisa? kemudian statement, contoh nih Pak, ambil Pak. Oke, bisa. Reaksi teman sejawat, ini ibu kebetulan ibu tadi Iya. seperti ini. Statement dia yang saya tuangkan di sini. Bisa. Nanti itu bisa dikatakan umpan balik. Oh, ini yang dikatakan umpan balik Pak. Iya. Umpan balik daripada si guru tersebut gitu ya. Iya. Nah, itulah dia artinya. Umpan balik itu kan artinya kan ada yang namanya dua kriteria yang non apresiasi sama apresiasi. Yang apresiasi kan memberikan yang namanya nilai plus kan gitu kan. Yang non apresiasi artinya memberikan kritikan. Iya. Kan gitu ya, memberikan kritikan kepada yang kita lakukan kan. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi bisa dia dalam bentuk yang namanya tulisan, Iya. bisa bentuk foto, bisa bentuk video, itu is okay, nggak masalah. Yang penting di Google, di portofolio digital itu ada yang namanya itu aja poinnya. Itu aja yang namanya. Berarti ini dibuat karena kan ini kan masuk dalam aksi nyata nih Pak. Umpan balik ini saya masukkan ke dalam aksi nyata. Nah, setelah ini, Apa mau dibuat ini di luar gitu? ya nanti setelah Bapak udah buat itu nanti di aksi nyata ada, Iya. pindahkan aja itu lagi ke Lain, folder kemudian untuk diunggah. iya, Sendiri umpan ya? balik bisa, gitu aja Ya, Pak. supaya dia lebih enak gitu dia kan. Tapi kalau saya kemarin itu gini Pak, karena sibuknya saya kejar modul itu supaya selesai. Iya. Portofolio digital saya itu di situ sebagai pelajaran sama Bapak ya, karena saya adalah juga alumni dari jalur penggerak. Iya. Itu saya dulu kelabakannya ya lupanya di portofolio digital karena saya mengejar LMS supaya tugas itu cepat selesai gitu ya. Saya kumpul itu pada 2 minggu setelah penutupan calon guru penggerak, di situ saya siapkan. Tapi untuk masukan sama Bapak, kalau bisa dibuka aja. Artinya gini, udah siap modulnya dibuka. Iya. Supaya tidak kenapa. Memang sih Pak Rido perlu tahu portofolio digital itu kan memang nggak ada penilaian. Cuman nanti Bapak bisa sebagai praktek baik Bapak upload ke PMN. Jadi artinya Bapak selama Bapak mengikuti pendidikan guru penggerak, mereka sudah bisa praktek baik Bapak. Semuanya itu sudah dituangkan di portofolio digital. Jadi itu bisa di-upload di PMN. Itu aja keunggulannya. Jadi intinya Pak di sini dalam pendampingan ini saya sudah lihat dan sudah perhatikan untuk portofolio digital Bapak saya lihat sudah bagus, sudah melaksanakannya dengan aplikasi Google Site dan Google Drive ya. Iya Pak. Tapi kalau dimasukkan tadi seperti saya katakan, komponennya tadi sudah saya jelaskan. Iya Pak. Nanti Bapak tambahkan lagi, jika ada masalah kendala atau lain, bisa Bapak tanyakan sama saya. Seperti itu dia. Iya Pak. Jadi intinya Bapak nggak ada masalah dalam portofolio digital ya. Nggak ada masalah. Bapak tahu melaksanakan aplikasinya juga sudah tahu ya. Sudah, aplikasi Pak. Google saya sudah Bapak bisa jalankan ya. Sudah Pak. Sudah mengerti tentang Google Site berarti Pak ya. Tidak. Sebenarnya cuman bisa lah Pak. Berarti nggak ada kendala ya Pak ya? Tidak ada kendala. Di Google Site tidak ada kendala Pak ya. Oke, bagus sekali, mantap. Ini Pak, lanjut kita ya Pak ya. Dalam peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Di situ kalau bisa saya tanyakan, kan ada selama ini kan peta posisi diri dan pengembangan diri Bapak dalam kompetensi guru penggerak ini kan selama 1 bulan itu kan sudah tahu. Saya mau tanyakan ya, kompetensi apa yang sudah baik? Yang sudah baik itu apa? Jelaskan alasannya itu bagaimana, kenapa itu Bapak pilih sudah baik? Udah. Untuk kompetensi yang saya udah miliki, Iya. yakni kompetensi itu kan ada 3 Pak. Kemampuan kepribadian, kemudian kemampuan pedagogik, dan yang terakhir kemampuan profesional. Iya, sama saja. Jadi usaha personal ada ya. Iya Pak. Terus Nah, jadi hal yang sudah baik ataupun kemampuan saya yang sudah baik menurut saya, yakni kemampuan saya dalam melakukan berbagai macam keorganisasian, contoh seperti kemampuan sosial, karena ada di beberapa contoh saya aktif dalam komunitas pembelajaran seperti komunitas DJOK, saya juga aktif di situ, serta komunitas luar pembelajaran yang sifatnya untuk
menggali bakat dan potensi atlet, saya juga berkecimpung di situ. Kemudian yang sudah baik yakni kemampuan saya dalam hal kepribadian Pak, karena terus terang dan jujur saya sampaikan ke Bapak, saya orang yang paling terbuka dengan perubahan Pak. Oke, Bapak terus. Jadi dalam hal perubahan itu saya suka aja. Jadi saya anggap itu sebagai tantangan aja, karena tantangan terbesar dalam hidup saya hari ini mengalahkan diri sendiri. Jadi apa yang sudah baik saya perbaiki terus, apa yang sudah baik saya perbaiki terus. Nah, sehingga kemampuan dan dengan dua kemampuan ini yang sudah betul-betul saya miliki, saya yakin ke depan pasti akan lebih baik saya jalani kalau seandainya saya istiqomah dalam menjalani dua kemampuan yang saya miliki. Kemudian yang perlu saya perbaiki yakni kemampuan profesionalitas Pak. Nah, profesional sebagai guru. Nah, jadi terkadang begini Pak, ada masanya pekerjaan kita itu dihambat karena kebutuhan Pak. Betul ya Pak. Ya. Nah, jadi Bapak mungkin setuju tentang itu. Pekerjaan terhambat dengan kebutuhan di rumah keluarga, karena saya harus mengerjakan suatu pekerjaan untuk menyelesaikan modul 1. Ternyata di rumah lebih mendesak kebutuhannya. Ini kalau saya nggak saya kerjai hari ini, kebutuhan di rumah saya nggak tercukupi, terancam lah. Betul. Nah, jadi untuk membangun profesionalisme itu yang saya memiliki kesulitan gitu. Jadi memisahkan antara ketika pekerjaan itu berbenturan dengan kebutuhan, nah itu pilihan yang sangat sulit. Sementara pekerjaan ini kan memang tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik gitu Pak. Cuman kebutuhan juga jangan lupa, ada anak istri kita di rumah yang perlu kita kasih makan dan lain sebagainya. Jadi gini, tadi Pak Ringo bilang adalah kompetensi yang sudah baik itu adalah kompetensi dalam hal sosial, yaitu Bapak salah satunya ikut dalam KKG. Bapak ikut Pak KKG ya? Sebagai apa Bapak? Nah, saya sebagai sekretaris Pak. Sekretaris. Berarti Bapak bisa berkolaborasi kalau begitu ya? Bisa Pak. Artinya kompetensi yang namanya sosial itu yang sudah baik itu berarti Bapak mengajak daripada semua rekan-rekan guru, khususnya itu kalau kayak gitu, kalau bisa dikatakan guru-guru penjas aja Pak? Iya, guru penjas semua. Guru penjas ya. Berarti itu ada di sini apa ya Pak? Ada di sini komunitasnya ada. Dan aktif. Oke. Jadi Pak, kalau di dalam komunitas, di dalam kompetensi itu, untuk kompetensi di dalam hal pembelajaran di kelas pun Bapak sebagai pemimpin pembelajaran, ya Pak, itu juga sudah baik Pak. Sudah Pak. Dalam kompetensi dalam memimpin pembelajaran, sebagai pemimpin pembelajaran kan Sudah Pak. Karena saya perhatikan tadi Bapak dari penjelasan Bapak tadi itu sudah semuanya sudah kena gitu ya. Udah Bapak sebutkan. Cuma intinya Pak di situ tadi Bapak sebutkan adalah kompetensi sosial Bapak udah bagus. Tapi ingat Pak, di situ Bapak seperti Bapak katakan tadi masih ada yang namanya perbaikan ke depannya. Iya, perbaikan. Kenapa? Itu seperti Bapak jelaskan tadi adalah kita kan tidak bisa fokus respons ya di situ, karena kita masih mempunyai yang namanya kebutuhan. Nah itu bagus itu Pak. Tapi dengan kata lain gini Pak, kalau bisa dalam kompetensi Bapak itu, Bapak lakukan juga yang Bapak biaskan juga ke guru-guru yang ada di KKG tersebut. Misalnya begini, Bapak kan sebagai calon guru penggerak gitu ya. Jadi kan Bapak bisa karena Bapak tadi sosialnya tadi di situ udah bagus, Bapak bisa ajak mereka gitu untuk berkolaborasi itu bagaimana dalam hal melaksanakan pembelajaran itu di sekolah itu bagaimana gitu ya. Jadi ada baiknya Bapak itu perlu biaskan juga tentang pembelajaran yang berpihak kepada siswa itu gitu. Jadi kalau bisa tahu sejauh ini ya dalam kompetensi sosial yang Bapak miliki itu
pasti ada yang namanya kekurangan yang belum Bapak miliki kan, yang belum ada yang namanya belum ada keinginan Bapak itu pasti ada nggak sesuatu hal yang keinginan Bapak dalam membangun yang namanya KKG itu pasti ada keinginan Bapak kan? Pasti Pak. Di situ kan Bapak ingin yang namanya supaya semua yang ada yang terlibat di dalam kumpulan itu bisa satu suara kan gitu ya. Oke Pak, itu bagus ya. Tapi kalau nanti bisa Bapak kembangkan lagi nanti kompetensi-kompetensi yang sudah diterapkan seperti dalam guru penggerak ini, seperti kompetensi pembelajaran Bapak itu sebagai pemimpin pembelajaran itu harus bisa ditekankan. Kemudian memanajemenkan sekolah itu juga tekankan juga, harus bisa Bapak majukan juga seperti memanajemen sekolah itu harus bisa. Kemudian satu lagi itu kompetensi Bapak itu dalam berkolaborasi sudah bagus, inovatif juga Bapak harus kembangkan. Seperti itu ya. Nah ini Pak, setelah Bapak itu kan mengetahui yang namanya tadi masih ada yang sudah ditingkatkan, sudah Bapak sudah kuasai. Setelah Bapak mengetahui yang namanya tentang kompetensi tersebut, pasti ada umpan balik ya Pak ya? Iya. Apakah ada perubahan rencana supaya kompetensi itu bisa supaya berkembang ke depannya gitu? Apa yang menjadi perubahan atau rencana yang Bapak lakukan gitu ya? Kalau melihat dari pertanyaan Bapak setelah Anda mengetahui kembali tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda? Iya. Apa saja yang berubah? Nah, jadi kalau melihat itu tidak ada yang berubah. Rencana saya tetap sama, ya ini ingin mengupgrade diri ke arah yang lebih baik secara keseluruhan. Contoh, saya akan tetap berproses untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik dengan salah satunya mengikuti program ini Pak. Program guru penggerak. Nah, jadi sehingga kemampuan ataupun pengetahuan itu dapat berkembang sehingga saya secara pribadi bisa menggerakkan teman-teman sejawat ini supaya ini loh pembelajaran yang baik, ini loh pembelajaran yang benar menurut Ki Hajar Dewantara. Karena kan selama ini masih banyaknya apalagi guru lawas ya Pak. Iya betul. Jadi pembelajaran yang mereka lakukan itu memang benar-benar tidak mencerminkan ataupun belum mencerminkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah itu yang perlu kita luruskan dan itu bakal menjadi tugas yang berat. Nah artinya, tapi tetap berusaha dan tetap konsisten untuk mengupgrade diri sehingga cara-cara yang kita lakukan, pendekatan-pendekatan yang kita lakukan untuk mencapai perubahan kepada rekan sejawat bisa terjalani dengan baik tanpa ada masalah. Oke. Jadi Pak gini Pak, posisi diri Bapak itu kan sekarang ini adalah bagaimana artinya posisi diri Bapak itu sekarang itu berada di kompetensi tersebut kan Pak ya? Iya Pak. Nah bagaimana supaya bisa berkembang untuk pertama sekali pengembangan diri Bapak gitu ya kan? Ya, yaitu dengan mengikuti yang namanya program guru penggerak ini, kan gitu ya. Nah artinya dalam selama 1 bulan ini Bapak kan sudah memiliki yang namanya pembelajaran tentang yang namanya pendidikan guru penggerak. Jadi pada awalnya kan Bapak kan belum tahu itu, pada posisi diri Bapak kan masih awam gitu ya, belum tahu yang namanya kompetensi apa yang Bapak miliki kan. Tapi setelah sebulan ini Bapak sudah tahu. Nah bisa Bapak itu bisa untuk mengembangkan itu, tadi Bapak bilang tadi itu adalah salah satunya berkolaboratif. Mengajak rekan-rekan itu supaya bisa yang namanya itu mengikuti yang apa sesuai dengan yang ada yang Bapak miliki sekarang ini gitu. Itu salah satu pengembangan diri Bapak gitu. Tapi gini Pak, kalau bisa, ya kan Pak, kalau bisa supaya kompetensi Bapak itu bisa yang sekarang itu di posisi misalnya kalau 1 sampai 5 Bapak itu masih posisinya masih sampai 6 gitu ya. Untuk berkembang di posisi yang 7 atau 8 meningkat kan gitu ya. Ya intinya Bapak bisa lakukan yang namanya perubahan. Perubahan apa aja itu misalnya? Seperti yang tadi Bapak bilang itu berinovatif. Kenapa? Kalau Bapak melaksanakan inovatif, mungkin orang-orang akan salut. Karena gini Pak, sekarang ini kalau nggak ada kita melakukan dari diri kita untuk berinovatif dulu di dalam hal pembelajaran, pasti guru itu tidak melihat kemampuan kita. Kayak gitu Pak ya. Tapi banyak itu Pak sekarang Pak terjadi.
dia hanya bisa bicara aja Karena dari aksi. benar, karena ngomong ini kan mereka kan hanya melihat, mereka kan kalau hanya bicara aja kan rekan guru yang lain itu kan ataupun kumpulan kita itu Betul. yang kita guru nggak ada salutnya sama kita kan. Iya. Tapi kalau kita sudah buat yang namanya inovatif, misalnya dalam hal pembelajaran, kreatif, perubahan yang ada Bapak buat, mereka sudah lihat ternyata berhasil, aksi nyatanya juga sudah berhasil, pastilah mereka pasti melihat, pasti mereka akan tergerak sendiri, karena mereka akan melihat tuntutan zaman seperti kita lihat sekarang ini. Mana bisa lagi yang mana mereka itu yang selama ini memang guru-guru itu ataupun kumpulan kita itu dari rekan-rekan guru yang dalam satu kumpulan tadi itu, mereka akan mengubah diri mereka itu dari zona aman mereka, gitu ya. Tidak lagi mereka itu berada di situ aja. Tapi dengan cara bagaimana melakukan perubahannya? Tadi seperti katakan tadi, Bapak selalu yang namanya, walaupun Bapak memiliki kompetensi sosial yang bagus, tapi Bapak harus juga tekankan yang namanya sekarang ini di guru penggerak ini adalah kompetensi Bapak dalam hal pembelajaran. Kompetensi dalam hal pembelajaran bagaimana? Kompetensi yang memiliki inovatif Bapak sendiri. Nah, bagaimana kalau boleh tahu lah, sampai sejauh ini dalam kemampuan berinovatif Bapak dalam hal pembelajaran yang Bapak lakukan apa ya? Inovasi pembelajaran ya Pak. Jadi pembelajaran inovasi yang saya lakukan, saya kebetulan di sini diletakkan di tahun 2022 Pak. Oke, belum lama di sini. Jadi target besar saya untuk ya minimal mengangkat sekolah ini melalui jalur prestasi di bidang yang bisa yang berpotensi lah Pak. Karena kalau melihat dari sumber daya manusianya Pak untuk sekolah ini, untuk nalar pedagoginya, ya kita bisa katakan kita nggak bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain di kota BDJ ini. Dan ternyata saya melihat potensi tersendiri dari motorik yang mereka miliki. Ternyata mereka lebih bagus di motorik. Dan itu sudah bisa dibuktikan dengan 2 tahun saya di sini, saya udah menyumbangkan 9 piala kemarin. Nah artinya bukan menjadi suatu kesombongan saya, tidak. Saya melihat potensi lebih ke faktanya aja. Kalau nggak bisa dia diarahkan untuk belajar, ya dia diarahkan di motoriknya. Dan ternyata hasilnya luar biasa Pak. Saya di luar ekspektasi loh Pak. Untuk tahun terakhir kemarin O2SM, kami peringkat 2 terbaik di BDJ Timur ini Pak. Padahal kami sekolah kecil yang sumber daya manusianya cuma 47 orang total. Daripada kelas SD sana yang muridnya 300, 400 sana. Dan mereka bisa berbicara banyak di O2SM itu. Cuman memang saya buat program seminggu sekali itu kelas prestasi namanya. Oh, ada yang namanya program prestasi. Iya, kelas prestasi. Jadi anak ini lebih kemana, cuman yang jelasnya kelas prestasi itu saya buat latihannya itu hanya membangun fisik lah, menjaga kestabilan fisik dia. Nah nanti sehingga apapun kegiatan yang berbentuk motorik yang diselenggarakan pihak terkait itu kami ikuti aja. Contoh, ada perlombaan renang, tengok siapa yang bisa renang ini. Oke, sebelum event, 1 bulan sebelum event, saya udah latih terus berenang. Ya lari, kau lari, gitu. Jadi terus. Dan hasilnya, ya alhamdulillah Pak, setiap saya kirim atlet, nggak ada ya pulang itu tangan kosong, nggak ada, belum pernah. Jadi kami kirim 6-nya bawa. Walaupun juara 6, juara terakhirnya ada. Itu pun karena bulu tangkis yang memang orang-orang klub yang bisa berprestasi di situ. Kalau kami kan memang bukan orang klub. Coba aja. Kau bisa. Tes main dulu sama saya. Oh, bisa. Gas. Jadi tinggal latih aja, titik-titik. Disitulah Pak. Saya melihat potensi motorik sekolah ini lebih bagus daripada pedagogi. Jadi Pak Ridho itu tahun 2022 dari sini penempatan. Iya, baru di sini Pak. Sudah mempunyai prestasi banyak ya. Artinya ada kebanggaan kan gitu ya. Dari prestasi yang Bapak yang sudah Bapak buat, itu adalah salah satu yang namanya
peta posisi diri Bapak itu sudah bagus di dalam hal yang namanya eh, membawa anak-anak untuk ikut perlombaan dan mendapatkan juara gitu. Kalau boleh tahu ya Pak ya, apresiasi sudah diberikan nggak oleh kepala sekolah dalam setiap event-event yang diikuti itu, prestasi-prestasi itu ada nggak apresiasi yang sudah diberikan? Karena awalnya apresiasi ini kan memang suatu hadiah sebenarnya Pak. Iya betul. Dan yang memang dari awal itu memang nggak saya harap, cuma dalam prosesnya kepala sekolahnya saya bilang, ibu jangan terlalu pikirkan saya dapat uang dari mana untuk bawa orang ini, karena kan keterbatasan biaya juga Pak. Kita punya dana bos, tinggal kebetulan saya bendahara dana bos, saya tahu persis jumlah dana bos itu seberapa, keluar seberapa, habis seberapa, sisa berapa, saya tahu persis. Jadi saya nggak bisa kasih uang ini begini gitu ya, nggak apa-apa Bu, yang penting anak-anak itu diperhatikan. Ketika mereka membawa prestasi ke sekolah ini, jangan biarkan mereka pulang dengan tangan kosong. Jadi minimal walaupun 1.000-2.000 perak kita masukkan amplop, minimal itu kita ada rasa simpati. Jadi itu adalah salah satu daripada bentuk Bapak untuk memajukan yang namanya kompetensi Bapak. Iya Pak. Intinya Pak, jangan melihat orang tidak mau berubah Bapak langsung yang namanya down, jangan. Jadi tetap seperti saya katakan tadi, di dalam yang namanya di modul 11 ini, di filosofi modul 11 atau 12 ini, kita sebagai calon guru penggerak itu yang kita minta itu adalah bahwa calon guru penggerak itu harus selalu melakukan perubahan tanpa ada yang namanya rasa kita itu merasa direndahkan. Tidak, artinya gini, ada nanti apa guru penggerak gitu ya kan, banyak aja gitu ya orang ya seperti itu ya persepsinya. Tapi intinya satu Pak itu, Bapak tetap aja punya komitmen bahwa pasti ada akan keraguan, dan terutama yang Bapak lakukan perubahan itu adalah di ekosistem sekolah Bapak ini sekarang. Jika nanti Bapak bisa lakukan perubahan di sekolah ini dengan menerapkan yang namanya tadi pembelajaran yang namanya Ki-Hajar filosofi dengan Ki-Hajar Dewantara seperti tadi itu, Bapak sudah membuat salah satu inovasi pembelajaran yang bagus seperti tadi. Makanya saya katakan tadi, Bapak sudah memiliki kompetensi pembelajaran yang mulainya tadi awalnya tadi pertama sekali Bapak masih posisi dirinya di nilai yang segini. Setelah adanya ini saya perhatikan posisi Bapak sudah naik gitu ya. Kenapa? Karena Bapak sudah lakukan yang namanya pembelajaran yang sudah berpihak kepada siswa. Nah, itu sudah salah satu kompetensi dalam pembelajaran yang sudah naik gitu ya. Dan kemudian kompetensi sosial Bapak dalam hal yang namanya itu dalam satu organisasi, dalam salah satu mengajak, dalam mengumpulkan, itu sangat bagus. Yang perlu Bapak tekankan di situ adalah bagaimana mengajak daripada rekan-rekan guru tersebut bisa menjadi pengikut untuk melakukan perubahan di organisasi KKG Bapak, terutama yang ada di sekolah Bapak. Itu intinya. Jadi pertama sekali di sekolah dulu Pak. Jadi kalau di sekolah itu sudah melakukan perubahan, sudah ada perubahan, berarti sekolah ini guru penggeraknya berhasil dalam perubahan. Nah itu dia pertama. Jadi dia usah di luar dulu Pak, keluar sekolah dulu. Jadi kalau di sekolah ini Bapak sudah melakukan, itu Pak Ridho ya sudah, apa itu model pembelajaran apa yang digunakan itu? Jadi rekan sejauh melihatnya, pasti dia akan bertanya sama Bapak, itu gimana Pak Ridho melaksanakannya? Dia ngikut ya. Mengikut dia seperti itu. Jadi gak usah kita ajak dia, tapi kita tetap yang namanya berinovatif. Seperti saya katakan, kalau kita punya yang namanya inovatif di dalam hal pembelajaran, dalam yang namanya lingkungan sekolah, baik itu dalam yang namanya itu kita lakukan yang namanya disiplin yang bagus seperti role model, baik dari siswa maupun rekan guru, pasti mereka itu. Kalau memang mereka tidak ikut, mungkin belum ada kesadaran bagi mereka. Yang tadi seperti saya katakan, Bapak itu udah bagus, udah semuanya udah bagus. Posisi Bapak pun sudah naik. Jadi kompetensi Bapak yang semula itu belum ada, sekarang sudah saya lihat dalam penjelasan Bapak seperti yang tadi sudah Bapak lakukan segalanya, tapi tetap sabar karena semua itu tidak butuh yang namanya proses itu lebih cepat lebih bagus. Jadi kita harus butuh tetap yang namanya proses itu ada. Setiap proses yang kita lakukan, Pak Ridho, dalam melakukan perubahan itu pasti ada nanti hasilnya yang bagus gitu ya. Pak ya. Pokoknya tetaplah Pak
tetap melakukan perubahan di tempat sekolah, terutama di sekolah Bapak ini dulu gitu ya. Ya Pak ya. Oke Pak Rido, itu dia seperti itu. Eh, untuk kita mulai yang terakhir ini adalah melakukan refleksi dulu Pak ya terhadap pendampingan ini. Apa Sambil diminum ya, Pak? Oh iya ya. Apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah pendampingan ini gitu? Ada diskusi santai ya, Pak. Iya, tapi nggak apa-apa Pak. Silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan Bapak, apa pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Yang pertama, pembelajaran yang saya dapatkan hari ini adalah menjadi seorang guru profesional itu merupakan suatu bagian yang sangat penting, karena dalam prosesnya, dalam proses pembelajaran pendidikan berlangsung itu, supaya kita ini dalam proses pembelajaran itu tidak mengajarkan kekeliruan, Pak. Jadi sehingga meminimalisir kesalahan ataupun kekeliruan pada prosesnya itu lebih baik, supaya tidak terlalu jauh terjerumus kepada hal-hal yang sudah dilakukan padahal itu salah gitu, Pak. Jadi dengan pembelajaran yang kita kaitkan ataupun kita laksanakan dengan benar, itu pasti dapat menuntun anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Jadi melalui pendidikan guru penggerak ini, saya berharap salah satu langkah bagus saya untuk mencapai keprofesionalisme saya. Terima kasih. Jadi dalam adanya sesi pendampingan ini, maksudnya Bapak sudah memiliki modal ya, modal dari penjelasan tadi, dari kita berdua, dari ada pendampingan ini, Bapak sudah bisa yang namanya itu lebih meningkatkan lagi supaya menjadi guru yang profesional gitu ya.